Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini kita dimudahkan Allah SWT untuk bisa menambahkan keilmuan, sehingga ketika ilmu kita ini bertambah, yang diharapkan adalah amal dari apa yang sudah kita ilmui, sehingga ketika ilmu ini berbuah amal, maka itulah ketakwaan kepada Allah SWT. Maka apabila seseorang senantiasa dalam perjalanan ilmu dan berusaha untuk senantiasa mengamalkan ilmunya, maka dia berusaha untuk menjadi insan yang bertakwa. Dan kita semua mengetahui janji-janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa, maka dia akan diberikan solusi dari setiap permasalahan yang dia hadapi di dunia ini. Dan barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimudahkan segala urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Maka alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah SWT, kita masih diberi kesempatan di dunia ini untuk bisa senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabatnya, dan setiap pengikutnya yang setia mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman. Ibu dan bapak rahimani wa rahimakumullah, pada kajian kita pagi hari ini pembahasannya sampai kepada pembahasan yang ke-15. Meskipun kadang terputus ya, tapi di buku saya ini tandanya ada di halaman ini, yaitu pembahasan ke-15, yaitu al-adlu bainal aulad, bersikap adil terhadap anak-anak kita. Yang secara umum Islam adalah agama yang sempurna, mengatur seluruh aspek-aspek kehidupan manusia. Jangan dikira ketika seseorang itu sudah sholat 5 waktu, menunaikan zakatnya, pergi haji gitu, puasa di bulan Ramadan, udah selesai, dia sudah beribadah kepada Allah. Ternyata ada hal-hal yang lain yang itu maknanya ibadah dan bahkan itu diperintahkan oleh Allah SWT, yaitu berbuat adil kepada anak-anaknya. Maka ketika seseorang sudah melakukan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian dia tidak melakukan kewajiban-kewajiban untuk adil kepada anak-anaknya, maka sebenarnya dia ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan jadi kok sepertinya sudah beribadah, tapi ternyata dia melakukan suatu kekurangan-kekurangan dalam peribadahannya. Makanya pada pagi hari ini insya Allah akan saya bacakan beberapa nas dari kitabullah ataupun petunjuk dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengenai adil ini. Yang pertama, mu'allif rahimahullah pengarang kitab ini menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-90, yaitu Allah Ta'ala berfirman, dan sering sekali kita mendengar ayat ini. Qala ta'ala innallaha ya'muru bil adl wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau menyuruh kita semua ini untuk berlaku apa? Berlaku adil. Wal ihsan, dan berbuat kebajikan. Wa ita idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk memberikan bantuan kepada kerabat kita. Dan kemudian Dia Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Ayat ini ditutup dengan firman Allah SWT. Inilah pelajaran yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita semua, supaya kemudian kita ini
bisa mengambil pelajaran. Ibu dan bapak rahimani wa rahimakumullah, maka keadilan ini secara umum diperintahkan oleh Allah untuk seluruhnya. Kalau kita sebagai masyarakat memiliki pemimpin yang adil, bagaimana rasanya Pak? Loh, kan protes ya, kita pasti pengennya protes, kok nggak adil sih? Gitu ya. Ibu kota begini, ya. Anak kota begitu, bapak kota gimana lagi gitu ya. Pasti ada perasaan yang tidak senang, dan ini adalah fitrah. Ketika seseorang melihat sesuatu itu tidak adil, maka dia pasti akan tidak menyukainya. Jadi ini secara umum ya, ayat ini berbicara tentang keadilan, dan bahkan supaya kita ini ihsan, berbuat baik. Ada penafsiran bahwa innallaha ya'muru bil 'adl. Allah itu menyuruh kita untuk adil itu supaya kita melakukan kewajiban-kewajiban dan kewajiban. Jadi kewajiban semuanya harus dilakukan, baik kepada Allah SWT, kepada manusia, bahkan kepada masyarakat, lingkungan, bahkan kewajiban kita apa, amanah kita apa, itu lakukan. Dan wal ihsan di sini maksudnya adalah yang nafilah, yang tambahan-tambahan, sehingga yang wajib itu bisa sempurna. Kalau yang wajib ini ditunaikan, yang sunnah ini ditunaikan. Yang wajib bisa sempurna kalau yang sunnah ditunaikan. Sebagaimana mungkin dulu pernah saya sampaikan, ketika seseorang itu sholat wajib, ya, sholat wajibnya itu karena ya dalam perjalanan ilmu sehingga ada beberapa hal yang dia tidak mengetahui dan dia kurang dalam melakukan sholat yang wajib itu, maka kekurangan ini, kalau ini tidak rukun ya, itu bisa ditempel istilahnya dengan dia melakukan rawatibnya. Maka nafilah, rawatib ya, ba'diyah dan qobliyah itu kenapa kita butuh melakukannya? Kalau ada motivasi, ternyata nanti di akhirat ketika dilihat catatannya yang wajibnya kurang, maka Allah memerintahkan untuk melihat bagaimana, apakah dia melakukan yang nafilah. Oh iya, ternyata dia melakukan nafilah, maka kemudian dihitung yang wajib ini sempurna. Jadi enaknya kita mengetahui ilmu itu ketika melakukan sesuatu. Oh, memang saya yang butuh. Kadang anak-anak kita ini ya, disuruh salat sunnah, bilangnya kan sunnah, gak wajib. Tapi itu tarafnya anak-anak, gak masalah. Ya, nanti mereka kepahamannya akan meningkat. Oh ternyata gak begitu. Nah, maksudnya sunnah-sunnah itu bukan perkara yang kalau dikerjakan mendapat pahala kemudian ditinggal tidak apa-apa, tidak sampai di situ toh, bukan. Tapi ternyata sunnah-sunnah ini bisa menyempurnakan yang wajib. Makanya coba di setiap kewajiban itu ada sunnah-sunnahnya. Contohnya puasa. Puasa wajib yang menyertai setelahnya apa? Syawal. Ya kan? Tuh, apa pahalanya? Kalau orang setelah Ramadan selesai 30 atau 29 hari, kemudian melakukan 6 hari, apa pahalanya? Dihitung seperti setahun berpuasa. Bayangkan, tambahannya cuma 6 hari sunnah gitu, tapi ternyata menyempurnakan yang wajib. Artinya seolah-olah bahkan dia melakukan puasa itu sepanjang tahun. Maka ini adalah suatu hal yang harus kita pahami, bahwa kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita suatu amalan-amalan yang itu dinilai oleh para ahli fikih, ya nilainya maksudnya derajatnya adalah sunnah bukan wajib, maka kita jangan kemudian hanya memandang secara hukum saja, tapi kemudian kita cari apa hikmah-hikmah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kepada kita atau mencontohkan kepada kita untuk melakukan amalan sunnah tersebut. Oh ternyata ada ganjaran yang lain. Nah, biasanya kita kalau mengetahui misalnya melakukan ini maka mendapat itu, biasanya kita senang sekali ya kan. Barang siapa yang kemudian dia itu membaca Sayyidul Istighfar ya, itu maka kemudian kalau dia meninggal di pagi harinya itu maka dia mendapatkan husnul khatimah. Apabila ini dibaca di sorenya, maka semalaman itu nanti kalau dia meninggal maka dia mendapatkan husnul khatimah. Maka ini senang banget kita untuk kemudian selalu
setiap subuh ini ya kita melantunkan doa tersebut. Setiap sore ya habis asar, atau kalau kelewat habis asar berarti habis maghrib kita lantunkan doa ini. Ya itulah apalagi doa itu kan enggak wajib. Bisa enggak kita mengatakan itu? Kan enggak. Ini kebaikan untuk diri saya. Sangat sayang kalau ini adalah terlewat. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk memberikan bantuan kepada kerabat. Ini mengingatkan kepada kita bahwa kenapa kerabat yang disebutkan? Karena memang ketika kita ingin memberikan sesuatu dari apa yang lebih dari diri kita, maka utamakan yang terdekat dengan diri kita, yaitu kerabat. Kalau ada yang miskin, maka pilih orang miskin itu kerabat kita dulu kalau ada. Karena kalau memberi sedekah, infak, terkait yang satu ada hubungan kekerabatan, yang satu tidak ada, maka kalau kita mengasihnya ke kerabat itu kita pahalanya dua, pahala silaturahim dan pahala sedekah. Ketika kita memberikan sesuatu, maka kita mengeratkan sesuatu itu. Tapi kalau kita memberikan sedekah kita kepada orang miskin yang tidak ada hubungan kekerabatan terhadap diri kita, maka itu ya pahalanya satu, pahala sedekah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ita idzil qurba, ya, dan berikanlah bantuan kepada kerabatmu. Maka kita pilih dulu prioritasnya tadi ya. Kalau ada anak yatim ya yang dari kerabat kita dulu ada enggak, itu kita tunaikan. Kalau ternyata itu alhamdulillah berlebih dan kita masih memiliki yang lain, maka berikan itu setelahnya, ya, setelah kerabat yatim kita beri. Ya, misalnya ada yang janda di antara keluarga kita, maka kita kafili, ya, kita penuhi, dan kemudian baru kepada yang lain. Baik. Ayat yang berikutnya yang dinukil oleh mu'alif rahimahullah dalam kitab ini yaitu surat An-Nisa ayat 135. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu." Ya, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman, terus disuruh menjadi apa? Kunu. Kowe wong Islam dadi yo gitu ya. Jadi apa ya Allah? Dan kita harus mendengarkan ini. Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Jadilah engkau itu orang-orang yang mendirikan keadilan bil qist. Kalimat lain dari kata adil dalam Al-Qur'an itu adalah al-qist. Al-qist itu adalah pertengahan. Biasanya yang adil itu adalah pertengahan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang mendirikan keadilan, ya, syuhada alillah. Kemudian kita ini ya, menjadi saksi karena Allah. Ya, kalau kita diperintahkan, maksudnya diambil menjadi seorang saksi, maka jadilah saksi karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian mengingatkan kepada kita ketika kita menjadi saksi karena Allah itu, ya, walau ala anfusikum, meskipun engkau bersaksi untuk dirimu sendiri, ya, walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin, ya, atau bahkan menjadi saksi untuk ibu dan bapakmu dan menjadi saksi untuk kaum kerabatmu, maka kita harus menjadi saksi itu lillahi ta'ala. Artinya berarti kita harus menyampaikan kalimat-kalimat yang hak, yang benar. Karena hari ini kalau ada saksi yang diundang itu biasanya ya tinggal bayarannya berapa. Kalau menguntungkan, oh berarti saya bersaksi untuk yang ini gitu. Kalau tidak menguntungkan tidak dapat apa-apa, ya. Tapi kalau sudah lillah disebutkan oleh Allah, maka kalau kita itu disuruh menjadi seorang yang bersaksi, maka jadilah orang yang bersaksi karena Allah Subhanahu wa taala. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Jika dia yang terdakwa itu ternyata kaya, sing terdakwa kaya, gimana nih, kita memberatkan atau meringankan? Gitu. Sampai Allah SWT, kalau dia itu kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, kebaikannya. Udah kamu bersaksi lillah saja, nggak usah takut dia seorang penguasa kaya raya, saya harus bersaksi.
saya ngerti benar padahal itu salah, tapi ya gimana? Kalau ini peradilannya masih peradilan manusia, biasanya tinggal setan yang masuk. Ketika dia kuat, ya bahaya. Dia bisa kemudian bersaksi dan mengatakan sesuatu yang tidak benar, dusta. Maka ini yang diingatkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau bertelekan itu sandaran gitu ya sama sahabatnya banyak. Kemudian beliau, maukah kalian aku kabarkan tentang dosa-dosa besar, dosa yang paling besar gitu ya. Nah, setelah disebutkan itu beliau, setelah menyebutkan pertama, kedua, yang ketiga itu beliau bertelekan ini, ala qaulazur, ala qaulazur, ala qaulazur. Terus itu disampaikan, ketahuilah persaksian palsu, persaksian palsu, persaksian palsu. Itu terus diucapkan sampai sahabat, andai saja Rasul menghentikan kalimatnya, maksudnya udah cukup kita. Saking pentingnya untuk kemudian kita menjaga kalau kita ini bersaksi dengan lisan kita, maka harus benar ucapan kita. Karena di hadis yang lain Rasul menyatakan bahwa seseorang itu bisa masuk neraka karena apa? Karena lisannya. Masa ya Rasulullah, apakah kita bisa ditelungkupkan wajahnya di neraka gara-gara lisan kita? Ya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dia. Kalau kemudian lisan kita ini tidak digunakan dengan benar, maka itu bisa mengundang murka Allah SWT dan menjatuhkan kita sampai ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Allah SWT melanjutkan firman-Nya, fala tattabi'u al-hawa an ta'dilu. Maka kalian itu janganlah mengikuti hawa nafsu. Karena apa? Karena untuk menyimpang dari kebenaran, karena tidak mau adil ya. Jangan ikuti hawa nafsu. Wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir ya. Maka jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Jadi ayat yang berikut ini ya, An-Nisa ayat 135 ini mengingatkan kepada kita untuk berbuat adil ya, terkait dengan kalimat yang kita ucapkan kalau kita menjadi saksi ya. Dan ini dua ayat ini menjadi dasar seseorang untuk adil terhadap anak-anaknya. Contohnya dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang adil di antara anak itu adalah ada satu kisah ya. Kisahnya adalah seorang sahabat kecil ya, dari Nu'man bin Bashir ya. Berarti beliau ini mengisahkan dirinya sendiri ya, bahwa ayahnya itu membawa dirinya menghadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan kemudian Bashir berarti ya, ada ini ayahnya ini namanya Bashir ya. Anaknya namanya Nu'man. Bashir ini kemudian pengen memberikan kepada Nu'man seorang budak, dan kemudian ingin agar kemudian ini disaksikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul bertanya kepada Bashir, ya, apakah engkau memberikan seluruh anakmu seperti engkau memberikan kepada Nu'man ini? Ya, pada apa yang kau berikan kepada Nu'man? Ya. Maka kemudian Bashir mengatakan tidak. Maka kemudian Rasulullah SAW berkatakan, maka kembalikan budak itu. Artinya jangan diberikan kepada Nu'man. Kemudian dalam riwayat yang lain ya, itu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari ya. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan dalam Imam Bukhari bahwa saya mendengar Nu'man bin Bashir, yaitu Amir berarti yang meriwayatkan, berkata ya, ketika berada di atas mimbar ya, ayahku memberi hadiah. Jadi ini sudah dikasihkan ke Nu'man ya, hadiahnya, tapi tidak disebutkan hadiahnya apa. Jadi Nu'man sudah menyebutkan aku diberi hadiah. Lalu kemudian ibunya Amrah bin Rawaha berkata, ya, aku tidak rela sampai kemudian engkau mempersaksikannya kepada Rasulullah.
memerintahkan kepada suaminya, ini kamu beri hadiah ya, coba itu sampaikan kepada Rasulullah di hadapan Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW ketika mengetahui bahwa Bashir ini memberikan hadiah kepada Nu'man, maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Bashir, apakah engkau memberikan hadiah ini kepada seluruh anakmu? Ya. Maka kemudian Bashir berkata, tidak, aku hanya memberikan ini kepada Nu'man. Maka kemudian Rasul SAW kalimatnya, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah kamu terhadap anak-anak. Jadi ini urusan hadiah yang ibu dan bapak rahimani rahimakumullah ketika memiliki harta lebih ingin memberikan hadiah kepada anaknya. Maka kalau anaknya itu tidak satu, ya, lebih dari satu, maka inilah petunjuk ya dari Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian kita ini membagi hadiah itu dengan adil. Dan kalimat Rasul SAW, apakah seluruh anakmu mendapatkan yang sama seperti apa yang didapatkan Nu'man, itu menyatakan bahwa ya harus dibagi sama rata. Ulama memang berbeda pendapat dalam masalah pemberian ini terkait laki-laki dan perempuan. Karena kalau warisan itu laki-laki ya mendapatkan 2 bagian, perempuan mendapatkan 1 bagian. Maka ulama ada yang berpendapat bahwa termasuk di antara pemberian ya, hadiah itu pembagiannya sama seperti warisan. Tapi melihat apa yang disampaikan Rasulullah kepada Bashir ya, ini menunjukkan ulama ada yang berpendapat yang lebih kuat adalah bahwa kalau warisan iya ada yang mendapatkan 2 bagian bagi laki-laki, 1 bagian bagi perempuan. Tapi kalau orang tua sebelum meninggal maka namanya bukan warisan ya. Kalau orang mau memberi itu namanya hibah atau hadiah. Maka hibah atau hadiah ini tidak sama dengan warisan. Kalau hibah hadiah maka harus disamaratakan, tapi kalau warisan maka sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian membagi lidzakari mithlu hadzil untsayain. Bagi laki-laki itu yang mendapatkan 2 bagian, kalau perempuan mendapatkan 1 bagian. Baik, Ibu dan Bapak rahimani wa rahimakumullah, itulah nas yang disebutkan dalam kitab ini ya. Namun kemudian kita perlu mempertajam kembali bahwa ternyata ya, dari hadis-hadis ini ya, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan bahwa birrul walidain itu adalah suatu amalan yang sangat luar biasa. Karena setelah Allah SWT memerintahkan kita mentauhidkannya, tidak melakukan kesyirikan, itu amal berikut yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran itu wabil walidaini ihsana. Jangan kamu mensekutukan Allah dan kepada kedua orang tua berbuatlah baik. Maka berbuat baik ya, supaya kita bisa berbuat baik kepada orang tua itu awalnya orang tua harus adil kepada anak-anaknya. Maka coba lihat apa yang membuat anak itu saling benci, hasad, dan bahkan tidak bisa melakukan kebaikan kepada kedua orang tua. Mungkin gara-gara orang tuanya dulu beda-beda deh. Dan ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Maka perlu sekali kita ini membantu anak kita untuk bisa berbuat bakti kepada kita dengan tadi melakukan keadilan ketika kita masih mentarbiyahnya, ketika kita mendidiknya. Bahkan pendahulu kita yang saleh itu sampai ya, kalau babnya adalah memberi, maksudnya kita punya harta. Contohnya begini nih, Idul Fitri biasa toh. Kemarin Idul Adha mungkin, tapi Idul Adha tidak biasa gitu. Kita pengen ngasih hadiah ya, ngasih uang kepada anak kita, bahkan ponaan-ponaannya kan. Yang seperti ini nggak boleh beda anak kita ini, karena seluruh bedakan antara memenuhi kita menunaikan nafkah wajib kepada istri dan anak, itu namanya nafkah wajib. Beda antara memberi nafkah dan memberi hadiah. Kalau memberi nafkah tentunya beda-beda.
Misalnya nafkah ini ketika anak usia lulus SD misalnya dia harus masuk SMP atau SMA, maka tentunya nafkah sekolahnya beda dengan nafkah yang TAUD atau TK. Nggak boleh kemudian yang TK, oh ya kamu masuk kuliah berapa belas juta misalnya, terus kamu masuk ke PAUD harus sama. Ini nggak bisa disamakan. Ini termasuk kewajiban kita dalam mentarbiyah, maka kita harus menunaikan sesuai dengan kadarnya. Tidak dalam makna berarti sama, harus sama, tidak bisa. Ya. Misal yang lain, anak yang sakit, ya, anak yang sakit kemudian kita berikan obat, kita berikan tambahan vitamin, kan berarti kita mengeluarkan lebih. Dan anak yang tidak sakit, berarti tidak sama, nggak boleh kemudian, oh kamu nggak sakit ya, tapi kakakmu sudah mengeluarkan uang di rumah sakit sekian, maka kamu menerima sekian. Nah, itu namanya bukan keadilan, bukan di sisi itunya. Itu nafkah wajib, maka kita tunaikan. Tapi kalau terkait semuanya sehat, semua memenuhi nafkahnya, maka kemudian kita ingin memberikan sesuatu yang lebih, maka ini tidak boleh beda. Ini harus sama. Harus sama. Ya, meskipun masih kecil, harus sama. Orang kecil terus rawati duit gitu ya. Jadi simpankan sama orang tuanya. Ya. Disimpankan. Mungkin kalau orang lain yang ngasih sih nggak masalah, tapi kalau kita orang tua harus adil. Ya, nanti karena ini pembelian di luar nafkah, ini namanya hadiah, ini namanya hibah. Dan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, beliau sendiri pelakunya, ini berarti menyatakan apakah anakmu yang lain, berarti anaknya kan ada yang besar, ada yang kecil, apakah diberikan yang sama? Ini misalnya pemberiannya budak, anak dikasih budak untuk membantu anak ini dalam melakukan aktivitasnya. Kalau enggak berarti yang lain, kalau yang lain tidak, maka jangan diberikan itu, ya ditangguhkan. Jadi ini bentuk keadilan, tidak mesti tadi ya sama, tapi ternyata sesuai memang anak itu tahapannya apa, maka tunaikan nafkahnya. Kemudian kalau ingin memberi sesuatu, samakan. Contohnya misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang diberi keluasan oleh Allah SWT tanah misalnya, semuanya ini belum meninggal kan bapaknya, berarti belum diwariskan, ya, tapi pengen ngasih rumah atau tanah, maka samakan pemberian itu, tidak boleh dibeda-bedakan. Apalagi semuanya sudah menikah, sudah besar dan sebagainya, terus pengen beri, maka coba nih, kadang kita sendiri yang mengakibatkan anak tidak bisa berbakti kepada kita karena tadi pemberian. Ada anak yang diberi dengan suatu pemberian yang banyak, yang sudah berkeluarga, mereka semua. Ada yang berkeluarga itu dikasih sedikit saja. Maka ini mewariskan kedengkian terhadap cucu bahkan. Itu enak ya Pak D, gitu dan sebagainya. Cucu-cucunya kita ini kok jadi malah ada mewariskan kebencian di antara keluarga besar ini. Ya. Beda halnya kalau ada sesuatu hal yang syar'i. Ya. Pemberiannya ini berbeda karena ada sesuatu hal yang syar'i. Contoh yang syar'i ini adalah yang disebutkan beberapa ulama. Ketika seseorang anak itu dia sibuknya thalabul ilm, mencari ilmu. Ada yang bekerja, anak bekerja, ya alhamdulillah mendapatkan penghasilan gitu ya. Ada anak yang sibuk dan giatnya itu pengen mencari ilmu syar'i, maka dia tidak punya penghasilan. Sebenarnya sudah di luar tanggungan orang tuanya, maka kemudian anak yang mencari ilmu ini boleh dilebihkan pemberiannya, karena tadi alasan syar'i anaknya menuntut ilmu. Yang lain lagi misalnya anak semuanya sudah berkeluarga, ya. Ada yang luar kota dan ada yang di dalam kota bersama ibunya. Ternyata yang bersama bapak ibunya ini dia mencurahkan lebih untuk merawat bapak dan ibunya. Yang lain jauh di sana, ya, sudah bekerja, punya penghasilan dan lain sebagainya. Yang di dalam kota sebenarnya juga punya penghasilan, tapi dia lebih memilih untuk dekat kepada orang tuanya agar supaya dia bisa
berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka ketika orang tua memberikan lebih kepada anak yang dekat kepada orang tuanya karena dia merawat orang tuanya, ini kan sesuatu yang syar'i. Maka boleh kemudian orang tua ini memberikan yang lebih kepada anak ini. Contoh yang lain yang disebutkan oleh para ulama seperti Syekh Mustafa Al-Adawi, hafizahullah, seorang ulama Mesir ahli hadis, hari ini masih hidup beliau. Itu menyebutkan boleh membedakan memberi, karena ini alasan syar'i, sekali lagi alasan syar'i. Ada anak itu yang soleh, ketika diberi harta dia bisa menunaikan harta ini dengan baik. Ada anak yang toleh, kalau diberi harta malah ngundang kancane, mabuk-mabukan, bikin pesta, ya, mengganggu masyarakat, gitu ya. Yang seperti ini kata beliau Syekh Mustafa Al-Adawi, maka boleh membedakan untuk dalam pemberian hadiah, boleh dibedakan. Yang ini banyak, yang itu sedikit aja. Karena apa? Karena ada dalil syar'i yang lain yang mendukung hal ini. Contoh yang dalam Al-Quran misalnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita itu diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, bukan tolong menolong dalam permusuhan dan pertikaian. Maka kalau kita justru ngasih anak yang disamakan ini sama sepeda lah, kayak untuk 10 juta, ini untuk 10 juta. Yang 10 juta alhamdulillah ya, dia malah justru membina TPI di masjid dia dengan uangnya, masya Allah, terus jadi baik dan besar. Yang satu malah tadi ya undang kanca-kancane di gardu gitu ya, bikin apa, bikin perjudian dan lain sebagainya, minuman keras dan mengganggu masyarakat. Maka ini tidak boleh ya, diberikan seperti itu. Jadi ini penjelasan tentang bahwa keadilan itu ada tempatnya ternyata. Memang harus disamakan. Tapi kalau pada kondisi-kondisi yang ternyata syariat itu tidak membolehkan kita untuk adil dalam makna membagi secara sama, yang menurut kita itu adil, makanya jangan kita bagi secara sama. Itulah petunjuk dari Nabi kita yang mulia dan dari kitabullah bahwa kita diperintahkan untuk adil ya kepada anak-anak kita. Yang terakhir, kalau tadi dalam masalah pemberian, hadiah, harta dan sebagainya, ternyata ada juga bahwa kita ini harus adil dalam bentuk kasih sayang dan lemah lembut kepada anak-anak. Karena kalau ini tidak kita lakukan, dalam tafsir Syekh Sa'di rahimahullah itu menyebutkan bahwasanya kenapa ketika ada orang yang tidak bisa berbakti kepada orang tuanya itu ternyata gara-gara orang tuanya dalam mencurahkan kasih sayang itu tidak sama. Dan beliau Syekh Sa'di rahimahullah itu menyebutkan bahwa manusia ketika mencintai anak-anaknya memang tidak bisa sama, kadar kecintaannya nggak bisa sama. Tapi kemudian beliau menyebutkan ya, untuk idza kana yuhibbu ahaduhum aktsar min ghairihi ayyahfaz dzalika ma amkana. Kalau dia itu memang memiliki kecondongan rasa kasih sayang yang lebih terhadap salah satu atau di antara anak-anaknya itu, maka sembunyikan sebisa mungkin rasa kecintaan itu. Jangan justru malah dipertontonkan kepada anak-anak yang lainnya. Karena kita memang tidak memiliki hati kita. Kok kita bisa mencintai itu yang lebih, yang ini sedang saja, ini kok enggak bisa ya tumbuh rasa kecintaan kepada anak ini gitu. Itu urusan hati yang Allah memilikinya, bukan karena kita tidak memiliki hati kita. Tapi kata beliau Sa'di rahimahullah, janganlah ditampakkan tapi disembunyikan. Dan kemudian bagaimana kita dalam masalah cinta ini? Kalau anak-anak misalnya masih di usia SD semua, misalnya kita punya 4 atau 3 di usia yang mirip-mirip, beda 2 tahun, 3 tahun dan sebagainya, maka dalam masalah mencium itu kita tidak boleh membedakan. Ketika anak beda rebutan, yang satu kita cium, yang dua kita biarin. Itu sampai pendahulu kita yang salah itu pernah ada seorang sahabat ya, datang di Masjid Rasul, anaknya datang, kemudian diusap kepalanya, didudukkan di pangkuannya. Datang anaknya satu lagi, gitu ya, terus kemudian diusap kepalanya, tapi didudukkan di lantai.
Lalu kemudian diperintahkan Rasul, kenapa enggak kamu dudukkan di pahamu saja? Karena ini adalah keadilan. Sampai Rasul melihat ini enggak adil. Ini kemudian dilakukan. Begitu pula dengan masalah ciuman tadi. Maka kalau di pembahasan berikutnya, sikap bijaksana dan lemah lembut terhadap anak itu disebutkan bahwa Rasul mencium cucunya, dan kemudian ada seorang Arab Badui heran, mencium anak gitu. Aku punya 10 anak, nggak pernah aku cium ya Rasul. Ini beda pembahasan. Kita harus sikap bijaksana, lembut dan bijaksana. Tapi kalau memang kita punya anak itu, ya, hadir anak kita di hadapan kita. Kalau kita cium satu, yang lainnya dicium. Yang lain diberi kelembutan, ya yang lain juga diberi kelembutan. Karena kalau ini dibedakan, maka itu membekas pada dirinya, dan nanti dia susah untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, gara-gara mungkin ya orang tuanya sendiri membedakan dalam masalah kasih sayang. Jadi ternyata adil, Masya Allah, dalam pembahasan Islam itu tidak hanya pemberian secara materi, tapi sebisa mungkin sesuatu kasih sayang yang tampak, maka kita tampakkan secara adil. Tapi kalau kecintaan dalam hati memang tidak bisa disamakan, maka ya jangan ditampakkan. Saya Sa'di rahimahullah itu sampai mengutip kisah Yusuf. Bagaimana Yusuf itu dikerjain saudaranya. Karena memang saudaranya mengerti bahwa Nabi Yakub itu lebih mencintai Yusuf daripada yang lain. Maka kemudian ya timbullah rasa, ini pisahkan sajalah dari ayah kita. Dan kemudian terjadilah kejadian. Mau dibunuh lah, gak jadi, maksud dibunuh saudara buang sumur aja. Akhirnya dibuang sumur, dan alhamdulillah, dan itu adalah takdir Allah SWT. Dan kemudian mendapatkan kebaikan, bahwa ternyata ini pelajaran mahal lagi. Nabi Yusuf itu bagaimana disia-siakan oleh saudaranya, tapi kemudian ketika berkuasa, memiliki harta, kedudukan, maka ketika saudaranya datang, itu kalimatnya itu dulu setan yang membuat di antara kita itu ada masalah. Bukan buru-buru kue. Ini setan ada di antara kita. Jadi Masya Allah, kalimatnya bisa meredakan saudaranya untuk bisa langsung kembali, dan kemudian Nabi Yusuf juga tidak menyombongkan dirinya juga, dan itu tidak pantas bagi seorang nabi. Jadi malah menyalahkan setan, karena yang membuat itu adalah setan. Itu memaafkan. Maka kita ini kalau dewasa mengetahui ternyata sebenarnya dulu itu ada suatu ketidakadilan dan membuat kita ingin memutus tali silaturahim dengan saudara kita, maka jangan lakukan. Contoh Nabi Yusuf, istilahnya disia-siake, dipateni lah ini, dibuang, tapi ketika bertemu malah justru bisa memaafkan, dan itu adalah namanya ihsan. Tadi kalau kita disuruh berihsan, kesempurnaan dari, ya kalau membalas kan seharusnya setimpal, tapi ini tidak membalas, tapi justru malah berbuat baik. Itulah petunjuk dari Allah SWT kepada kita. Kalau ternyata dalam keluarga itu ada masalah, maka contoh yang baik. Jangan yang mencontoh pada umumnya orang. Jadi ini wajar lah, jangan. Di istri tidak, tapi kita orang Islam memiliki petunjuk yang kita pulih dan petunjuk yang kita mulia sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup pada kesempatan pagi ini. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang datang, insyaallah pada bab-bab yang berikutnya. Aku lupa hada wa astaghfirullah wa akhiru alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sebelum ditutup ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, kami persilakan. Enggak wajib. Waalaikumsalam.